Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Seperti janji kita berdua tadi, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang juga telah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan kita perkenalkan ya, tapi sebelumnya nih pemirsa, saya punya satu informasi untuk Anda. Pemerintah berencana membangun rumah sakit khusus penderita infeksi, khususnya COVID-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menjelaskan, pembangunan rumah sakit tersebut dilakukan untuk mengantisipasi diberlakukannya lockdown atau penutupan di negara-negara luar akibat pandemi COVID-19. Sejak dinyatakannya 2 warga Indonesia positif corona oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret lalu, pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus corona atau yang dikenal dengan istilah COVID-19 ini. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mempersiapkan rumah sakit khusus penderita infeksi, khususnya COVID-19. Salah satu tempat yang dipilih adalah Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menjelaskan, pembangunan rumah sakit tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya lockdown atau penutupan di negara-negara luar akibat pandemi COVID-19. Ahmad Yuryanto menjelaskan saat ini masih ada ribuan WNI yang berada di luar negeri, termasuk di daerah yang sudah melaporkan adanya suspek corona, seperti misalnya di Korea. Oleh sebab itu, langkah antisipasi ini perlu dilakukan. Di dalamnya masih ada bangunan-bangunan yang dipakai untuk menampung mereka. Bahkan di situ pun juga ada sisa bangunan rumah sakit yang ada di situ. Ini semua aset kita yang membangun UNHCR waktu itu. Nah, sekarang tidak terpelihara, hampir sebagian besar strukturnya masih ada, tetapi tidak mungkin dipakai, atapnya ada yang hilang dan sebagainya. Ini yang kemudian oleh pemerintah akan dilihat kembali untuk kemudian ditata ulang. Ditata ulang bukan untuk rumah sakit saja, tetapi kita harus mengantisipasi bahwa manakala nanti beberapa negara melakukan lockdown, maka kita harus menjemput. Kita harus mencarikan tempat untuk kemudian menampung mereka. Ini skenarionya, artinya belum terjadi. Sebelumnya pada Selasa 3 Maret lalu, Presiden Joko Widodo di Istana Presiden menyampaikan rencananya untuk memfungsikan kembali rumah sakit di Pulau Galang menjadi rumah sakit khusus virus corona dan penyakit menular lainnya. Meski saat ini sudah ada sekitar 132 rumah sakit yang siap menangani pasien dengan penyakit infeksi, Jokowi menegaskan pemerintah tetap membutuhkan rumah sakit khusus. Tidak membangun ya, karena fasilitas itu sudah ada tetapi sudah lama tidak digunakan, ini akan direnovasi dalam waktu yang sangat cepat, sehingga kesiapan kita memiliki pulau baru, kita memiliki Pulau Galang, kita juga pernah. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pilihan Oke, sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Semoga itu juga menjadi salah satu antisipasi. Betul sekali. Oke, tadi Yupi mau memperkenalkan bintang tamu kita pada pagi hari ini ya. Kita sudah kedatangan nih seorang narasumber bintang tamu yang kita akan ajak berbincang terkait antisipasi virus corona. Beliau adalah Dr. Inyoman Bagiastra SHMH. Beliau adalah selaku akademisi hukum kesehatan masyarakat. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu. Yang aku bingung nih, ini ada akademisi hukum kesehatan masyarakat. Nah, ini yang menarik sekali yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai antisipasi virus corona pada pagi hari ini. Langsung aja kali ya. Betul sekali. Sudah penasaran nih soalnya nih kan kita semua orang ini sudah tahu bahwa memang yang namanya virus corona atau COVID-19 ini kan sudah menjadi memang masalah kesehatan di dunia bahkan ya. Sudah banyak sekali korban-korbannya yang kita tahu ini, dan di Indonesia sendiri pun juga sudah ada ya. Kita nih sebagai orang awam mengantisipasi, ini kan kita dengar nih berita-berita ini sampai maskernya tadi Karang sempat nelpon, ya udah beli aja harganya 450.000 juga dibeli gitu kan ya. Itu sebenarnya gimana nih Pak Nyoman? Ya, terima kasih. Jadi
Eh, memang virus corona ini suatu hal yang memang kalau kita bilang menakutkan ya menakutkan sejatinya. Karena tapi saya masuk ke perspektif hukumnya dulu ya. Jadi di konstitusi itu jelas dikatakan pasal 28A itu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah ini artinya apa? Secara pemaknaan seluruh masyarakat itu artinya supaya kesehatannya terjamin. Apalagi kita virus ini kan tidak terlihat ya, tidak nampak. Nah inilah makanya perlu multisektor yang harus ikut berperan di dalamnya. Nah kemudian di pasal 28H di Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan setiap orang juga berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah ini saya lihat terkait dengan virus corona, pemerintah sejatinya saya pikir sudah maksimal, akan tetapi memang ada hal-hal yang perlu di prepare dengan baik. Karena langkah penting pemerintah adalah supaya WHO belum mengumumkan resmi bahwa ini menjadi pandemik ya. Belum. Jadi pandemik itu adalah suatu penyakit yang baru. Jadi dia dampaknya luas dan mengakibatkan jumlah korban yang banyak. Nah, kita ini kan semoga ya jadi kita berdoa bersama-sama supaya tidak menjadi pandemik. Jadi bisa selesai lah segera. Iya, benar. Jadi masyarakat bisa dikatakan ini masih menunggu langkah penting pemerintah untuk memberikan rasa nyaman, rasa bisa dikatakan bagi masyarakat ini, kenyamanan bagi masyarakat. Aduh, ini jangan-jangan virus corona ini akan mengganggu segala aktivitas di segala lini ini. Nah, ini kita memiliki undang-undang kesehatan ya, Undang-Undang 36 tahun 2009 itu jelas disebutkan. Jadi ini pemerintah, jadi pasal 152 ya ayat 1 ini disebutkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Artinya ada 3 komponen di dalamnya. Kalau lihat kita ketentuan pasal 152 ya ayat 1 itu ada pemerintah daerah dan masyarakat. Nah kita sebagai masyarakat jangan serta-merta mengandalkan pemerintah semata. Jadi ini adalah memang kerja tim, inilah kita diuji kebangsaan kita seperti disampaikan oleh founding fathers kita ya, bahwa inti daripada Pancasila itu kan gotong royong. Nah inilah kita sebenarnya diuji gotong royong kita di Indonesia, apakah ini ujian bagi kita semua, apakah mampu kita bersama-sama bersatu untuk menyelesaikan problem yang namanya virus corona ini. Oke, ini kan kadang-kadang kita sebagai masyarakat umum nih, kadang-kadang suka masih bingung kan ya, kita harus ngapain sih gitu kan. Oke lah, kita kerja tim dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakat. Kita sebagai masyarakat juga kan pasti akan bersinergi gitu ya. Kalau kita sendiri sih, sama kayak tadi saya bilang kan, kalau kita sendiri sebagai masyarakat tuh taunya pakai masker gitu ya, lindungi sistem imun dan lain-lain. Nah sedangkan kita sendiri itu kayak kita sebagai masyarakat kadang-kadang kurang paham nih gitu kan. Kita kurang paham kita ini sebenarnya harus ngapain ya gitu loh untuk mengantisipasinya. Itu kalau misalnya menurut dari undang-undang sendiri ada ketentuannya nggak sih atau gimana nih? Nah jadi kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ini di pasal 153 ya, dan 154 khususnya ayat 1, itu disebutkan bahwa pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular dan atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Nah ini artinya pemerintah di sini harus mengupdate ya, jadi mengupdate setiap berita, setiap informasi. Karena ini terkaitannya dengan surveillance yang dilakukan, jadi untuk mapping dan pemetaan langkah-langkah apa yang diambil, misalnya di daerah A begitu dinyatakan ada terdampak, jadi suspek, maka pemerintah ini dengan mengumumkan maka supaya bisa diambil antisipasi daerah itu supaya segera disterilkan atau diisolasi dan apapun bentuknya itu ya, itu pemerintah jauh lebih paham. Nah inilah pentingnya informasi edukasi ini penting sekali untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi supaya masyarakat tidak menduga-duga apa yang harus dilakukan, karena nanti akan mengakibatkan kepanikan gitu ya, dan ini menjadi opportunity bagi orang-orang yang berkepentingan di dalamnya seperti Pak Dede tadi bilang.
maskernya jadi mahal, ya jahe jadi susah gitu di masyarakat. Ya, sebenarnya, nah jadi sebenarnya ada hal yang penting juga yang di Undang-Undang 36 2009 ini tentang kesehatan. Jadi pemerintah ini sebenarnya juga memastikan tidak menimbulkan yang bersifat dampak ekonomi dan sosial. Itu yang paling penting. Nah, dengan mahalnya dan dengan meningkatnya harga masker yang sejatinya itu adalah kebutuhan yang memang pada saat ini benar-benar berfungsi secara maksimal, ini kan menimbulkan dampak ekonomi. Jadi yang seperti tadi disampaikan, harganya yang hanya berapa itu sekarang tiba-tiba udah hampir setengah gram emas. Gitu ya. Ya, luar biasa. Iya. Jadi masker Dan itu pun tetap diburu. karena butuh ya. Jadi itu kebutuhan. Nah, itulah orang-orang yang mungkin oknum yang memanfaatkan situasi. Di sinilah peran pemerintah ya untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan public health policy khususnya, supaya kesehatan masyarakat secara kebijakan-kebijakannya itu terkait dengan tidak adanya dampak ekonomi dan sosial. Nah, dampak sosial ini kita maknai seperti apa? Korban atau suspek yang sudah positif itu dan kemudian dinyatakan sembuh pada saat dia proses rehabilitasi itu, ini kan memang pemerintah menghimbau tidak diinformasikan terkait dengan data dirinya. Nah, nanti kalau di beberapa negara dilakukan itu adalah memang mengamankan, mengisolasi 14 hari plus 14 begitu ya. Jadi dia dikatakan negatif, terbebas, tidak langsung ditaruh di masyarakat lagi, tapi perlu di pengawasan selama 14 hari lagi. Kalau di Amerika, Australia begitu deh. Jadi ini dampak sosialnya supaya apa? Nanti takutnya kalau dikembalikan begitu saja ke masyarakat yang baru dinyatakan sembuh, nanti malah masyarakat nanti dipikirnya penyebar penyakit yang berbahaya. Dijauhkan gitu ya. Ini dampak-dampak sosial seperti ini. Jadi nanti malah bukan jadi dampak kesehatan lagi, tapi dampak sosial. Jadi jadi kemana-mana arahnya. Iya benar. Aduh, oke. Pak Nyoman tahan dulu ya. Kita hold dulu. Kita akan ngobrol lagi nanti. Pemirsa dan juga Karang, sesaat lagi tetaplah bersama kami setelah informasi berikut ini. Tapi yang pastinya ini perilaku hidup bersih harus diterapkan di keluarga terlebih dahulu ya. Ini baju-bajunya yang digantung tuh ada 150 katanya ya. Lebih, ratusan, lebih. Si yang lain dong yang membutuhkan. Iya benar-benar ya. Itu juga perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah penularan penyakit. Salah satunya virus-virus dan bakteri. Nah ini kan kalau kita dulu-dulu nih kita tahu banget kan bahwa orang-orang dulu kita itu selalu menerapkan pola hidup yang memang sehat. Kita di Bali sendiri ya kalau kita ngomong ya Pak Nyoman ya. Sama kayak penularannya kan, penularan COVID virus itu bisa dicegah dengan jahe, dengan apa segala macam. Itu kalau kita ngomongin antisipasinya lagi nih, itu gimana ya? Oke. Baik, saya melanjutkan sedikit tadi ya. Jadi ada beberapa regulasi yang sesungguhnya pemerintah sudah miliki ya. Pertama itu mengenai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 itu tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit, khususnya pandemi global. Nah ini artinya dan kedaulatan nuklir, biologi dan kimia. Nah kita sudah memiliki ini, seperti kan tadi Mbak tadi bilang bahwa memang kita sudah ada upaya-upaya kemampuan dalam mencegah, preventifnya, baik itu promotif dan preventifnya. Nah kemudian regulasi yang selanjutnya ini terkait dengan virus corona sendiri itu keputusan Menteri Kesehatan ya Republik Indonesia itu tahun 2020 ini dikeluarkan tentang biaya penanggulangan COVID-19 ini. Jadi informasi ini penting disampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil kebijakan terkait dengan pembiayaan ya, terkait dengan penanggulangan COVID-19 yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Ini bukan hanya saja terhadap bagi suspeknya, tetapi juga dalam penanggulangannya. Upaya pencegahan promotif preventifnya juga termasuk mungkin ini momentum kalau memang ini sudah dianggarkan, kenapa tidak jadi masker itu digratiskan aja. Jadi pemerintah menyediakan yang banyak itu bagi-bagi, jadi tidak menimbulkan hal seperti ini. Jadi kalau memang sudah dianggarkan. Nah kembali ke tadi pada perspektif lokal ya, lokal jenisnya, kearifan lokal. Saya
menggunakan ada lima yang paling sering digunakan dalam memperoleh ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan digunakan sebagai alat untuk berpikir dan untuk problem solving gitu ya, menyelesaikan problem. Yang pertama itu menggunakan logika dan akal. Nah ini sudah biasa dilakukan. Yang kedua itu dengan menggunakan empiris, yaitu panca indera, itu fakta-fakta yang kita bisa lihat. Yang ketiga itu ada yang namanya naluri. Yang keempat itu ada namanya nurani. Yang kelima itu ada yang namanya intuisi. Nah logika dan empirik itu memang di zaman modern inilah yang digunakan basis berpikir dalam ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu seperti virus corona ini ya, jadi COVID-19 ini menggunakan basisnya itu adalah basis berpikir yang menggunakan nalar, logika dan empirik. Tetapi jangan lupa bahwa ada 3 hal yang bisa digunakan dalam menggali pengetahuan ya, untuk berguna bagi manfaat bagi kehidupan manusia, yang itu adalah ada nurani, naluri, dan intuisi. Khususnya intuisi ya. Ini kalau kita cermati di kearifan lokal budaya kita di Bali, khususnya di Bali, di Bali khususnya, kita ada beberapa hal yang memang di dalam sastra begitu dikatakan, kita dalam upaya pencegahan atau bahkan memang sudah terjadi yang namanya gering dan sebagainya. Jadi wabah penyakit itu memang sudah kita lalui dari zaman dulu. Ya. Jadi sejak zaman penglingsir kita terdahulu, kita memiliki cara. Salah satunya yang sering digunakan itu adalah pecaruan nanglok merana misalnya. Jadi nanglok merana ini digunakan, memang kalau saya cermati itu apakah ini suspek ditemukan pertama itu memang di bulan Desember 2019 ya, kalau nggak salah saya, Desember, dan itu memang kalau secara kalender Bali itu memang masuk sasih ke-6. Kalau di sastra itu memang disebutkan gering itu terjadi diawali pada sasih ke-6, kapitu, kaulu, kesanga. Secara logika itu memang adanya pancaroba. Jadi peralihan ya, jadi musim panas ke hujan atau sebaliknya, hujan ke musim kemarau. Nah, inilah bentuk-bentuk antisipasi leluhur kita ya, dalam perspektif local genius, jadi adat dan budaya kita sesungguhnya sudah memiliki hal-hal seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita doa bersama, karena ini sudah masuk sasih kesanga kita dan menuju sasih kedasa, yang secara perspektif Hindu budaya kita itu kedasa itu artinya kan kedas begitu ya, bersih. Nah semoga itu jadi Desa Hyang Widi ngasih ya kekuatan kita dengan puncak nanti Taur Kesanga itu digunakan. Mari bersama-sama kita memohon kepada Desa Hyang Widi Wase ya Tuhan, supaya memang nanti Bali melakukan hari ritual nanti Taur Kesanga itu mewakili seluruh alam semesta itu tanpa kecuali ya, bukan Bali saja, tetapi seluruh alam semesta, bahkan seluruh dunia belahan itu akan merasakan nanti dampak baiknya terkait dengan kita melakukan Taur Kesanga ini. Kita persembahkan kepada Buddha secara Buddhayatnya ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau saya bisa cerita, ini mitologi Yunani hampir ada kemiripan begitu ya. Jadi bagaimana mengharmonisasikan antara dewa underworld begitu ya. Jadi dewa-dewa yang alam bawah itu memang secara fungsinya dari zaman mitologi Yunani begitu ya, memang secara fungsinya adalah untuk membuat suatu hal-hal yang bersifat merusak. Nah, ini tujuannya apa? Kalau di mitologi Yunani disebutkan itu tujuannya adalah untuk mengembalikan spiritualitas daripada manusia untuk ingat lagi kepada alam atas dewa. Kalau kita samakan di sini sama dengan buta. Mirip. Jadi hampir mirip. Tapi istilahnya di sana namanya underworld ya. Jadi dewa alam bawah itu kalau mitologi Yunani Hades namanya ya. Jadi kalau alam atasnya kan Zeus kalau di mitologi Yunani. Nah, itu ambil kemiripan dengan kita. Cuman di zaman mitologi Yunani itu tidak seperti kita. Kalau kita ini pengharmonisasinya bagus. Jadi kalau dulu lebih ke mitologi Yunani itu lebih ke atas. Kalau kita kan sekarang balance ya. Jadi alam bawah, alam atas, kita tengah-tengah begitu. Bagaimana kita di tengah ini menjadi sosok yang memang benar aman di bawah dan aman di atas. Karena posisi kita di tengah-tengah ya. Betul. Gitu ya. Kita salah di bawah, kita disundul gitu. Kalau salah di atas kita ditindih. Gitu. Oke, baik.
Itu yang disebutkan masyarakat Bali, walaupun perkembangan zaman juga sudah semakin maju, tapi Iya. lokal genius ini tetap dipertahankan. Harus ya, untuk keseimbangan juga ya. Itu juga yang diajarkan Betul. oleh pendahulu-pendahulu leluhur kita ya. Betul. Oke, baik. Pak Nyoman, kita harus break lagi nih. Nanti kita ngobrol lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama Dr. Nyoman Bagiastra SHMH, seorang akademisi hukum kesehatan masyarakat. Kita masih berbincang-bincang mengenai antisipasi virus corona. Ini kalau kita hubungkan dengan perspektif dari hukum ya tentunya Yap, ya. betul sekali. Tadi udah sedikit kita obrolin nih tentang local genius kita. Ini kita kan berbicara skupnya di Bali nih ya. Iya. Mungkin mau ditambahin lagi nih, Pak Nyoman. Oke. Baik, jadi saya berpikir dan menghimbau kepada siapapun yang memiliki kebijakan dan sebagainya. Bahkan ini karena memang di undang-undang disebutkan bahwa tidak hanya tugas daripada pemerintah daerah dan juga, tapi ini kan masyarakat juga harus dilibatkan. Artinya terlibat begitu ya, jadi aktif. Nah, kita di Indonesia itu memang negara yang di Pancasila pun itu sila pertama itulah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sangat percaya dengan kekuatan Tuhan itu yang memang mengadakan segalanya begitu ya. Saya ingin dalam momen yang bahagia ini ya, jadi ingin menyampaikan begitu bahwa supaya dijadikan momentum, tidak hanya kita semua sibuk pada tataran secara logik dan empiriknya begitu ya, akan tetapi kita kembalikan marwah bahwa ada suatu hal yang jauh lebih penting sejatinya, itu bagaimana dalam perspektif spiritual begitu. Nah, karena orang Indonesia itu saya berkeyakinan semuanya memeluk agama ya. Artinya sejak kecil pun sudah diberikan imunisasi spiritual. Dan itulah yang memunculkan nanti intuisi yang bila mana digabungkan secara intuisionisme gitu ya. Jadi spirit-spirit yang dimiliki sejak kecil, jadi kekebalan-kekebalan spiritual yang ditanamkan bahkan mendahului daripada kekebalan-kekebalan terhadap yang bersifat kimia ya, seperti imunisasi dan sebagainya. Yeah. Imunisasi spiritual ini kan diberikan bahkan dari sejak kandungan ya. Jadi sudah ditanamkan betul sejak dalam kandungan. Itu ada misalnya 7 bulanan kalau di dalam ajaran agama yang Hindu kita ada gedong-gedongan, gedong-gedong gitu ya. Nah itulah bentuk sebenarnya imunisasi spiritual yang ditanamkan pada kita. Nah, artinya apa? Dengan ada kejadian seperti ini, virus corona ya, jadi COVID-19 ini, sepertinya kita memang harus, kita secara Bali yang namanya sebut mulat sarira ya, kita sekiranya perlu untuk memperkuat lagi dan imunisasi spiritual kita yang sudah sejak dulu itu ya, supaya ini jadikan momentum kita untuk kembali menghargai konsep trihita-karana itu dengan baik ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan alam, dengan sesama manusia, dan itulah yang kita harus sama-sama kita renungkan momen ini jadi titik balik, karena jangan menganggap bahwa virus corona ini menjadi sesuatu yang musuh begitu ya. Saya berkeyakinan tidak mungkin Tuhan itu menciptakan segala sesuatu tidak ada yang berguna dan manfaatnya. Saya pikir Tuhan tidak iseng begitu ya, dengan artinya menciptakan sesuatu itu sifatnya usil dan coba-coba begitu. Saya yakin tidak begitu beliau. Karena saya berkeyakinan bahwa Tuhan itu membuat seperti ini, virus yang namanya virus corona ini pasti ada suatu hal yang perlu kita maknai di balik itu ya. Jadi untuk mempertebal spiritualitas kita seperti misalnya khususnya di Bali gitu. Gitu ya, jadi memang benar-benar kita harus menyeimbangkan, diingetin lagi. Betul. Gitu ya, dari banyak kasus itu kalau orang Jawa bilang itu diambil hikmahnya gitu ya. Oke. Dan seperti kata Pak Nyoman tadi, ini imunisasi spiritual pun di Bali sudah ditanamkan sejak kita kecil ya Pak Man ya. Sejak bahkan kita belum lahir sudah ditanamkan seperti itu. Seperti misalnya orang yang dalam kandungan sudah diperdengarkan dengan mantram Gayatri. Nah, itu adalah sebenarnya imunisasi spiritual
yang secara intuisi di bawah alam sadarnya itu sudah ada. Nah, tinggal nanti menggali, nah, itu yang mungkin itu dengan zaman era milenial saat ini itu mungkin sedikit terabaikan. Jadi kita ambil hikmah baiknya, ambil positifnya dengan kejadian adanya virus corona ini, kita melihat Sarira merenung bersama bahwa untuk dalam upaya mungkin kita kembali ke on the track begitu ya, ke jalan. Ya, artinya darinya akan kembali kepadanya kan begitu. Jadi. Oke, ini seperti kata Pak Man tadi, ini bukan hanya pekerjaan rumah dari pemerintah saja, tetapi ada sinergitas antara beberapa sektor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat. Nah, itu yang harus dilakukan agar tidak terjadi kepanikan yang berlebihan. Iya. Dan memang untuk saat ini apa yang kita alami sekarang terkait dengan COVID-19 ini, pemerintah juga masih mengambil langkah-langkah begitu ya. PR juga untuk pemerintah sebenarnya untuk masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat harusnya apa nih gitu. Itu juga harus diperhatikan ya, apalagi kita sebagai orang Bali sendiri gitu. Tadi benar banget nih. Asupan rohani gitu ya. Oke, itu emang Pak Man, ini harapan Pak Man nih sebagai seorang akademisi hukum kesehatan masyarakat untuk masyarakat khususnya masyarakat di Bali ini janganlah terjadi kepanikan yang berlebihan, kemudian yang akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat ini untuk antisipasi virus corona ini sendiri seperti apa sih Pak Man? Baik, jadi secara regulasi saya katakan sudah sangat mengakomodir baik. Jadi ketentuan-ketentuan secara peraturan perundang-undangan itu sebenarnya sudah sudah termuat dengan baik ya. Nah, sekarang tinggal implementasinya saja. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini benar-benar memberikan suatu hal yang menenangkan, dan walau bagaimanapun ini adalah suatu hal yang barangkali yang orang awam itu menganggap ini suatu hal yang sangat menakutkan karena terkait dengan nyawa. Bahkan di konstitusi pun dijamin, jadi berhak untuk hidup ya begitu. Artinya apa? Ini adalah tugas daripada negara, tapi bukan berarti ini adalah semata-mata tugas dari hanya pemerintah gitu ya, tapi juga tugas daripada masyarakat kita bersama-sama. Nah, apa hal-hal yang memang harus kita lakukan? Kita memang ini adalah langkah kerjasama yang memang harus kita perkuat di lingkungan masyarakat. Jadi janganlah terlalu berharap banyak begitu dengan pemerintah, karena pemerintah juga pasti akan kewalahan ya terkait hal ini. Jadi masyarakat memiliki inisiatif untuk berupaya paling tidak untuk menenangkan diri bahwa memang mempercayakan kepada pemerintah melakukan yang terbaik begitu. Karena dengan siapapun kita tidak mungkin percaya dalam hal ini. Kalau zaman dulu orang sakit itu sebelum ada COVID-19 ini, orang sakit bisa lari ke Singapura berobat. Di Singapura sekarang justru malah banyak suspek. Artinya kita harus tinggal stay di tempat masing-masing. Dan kita berada di wilayah Indonesia, kita berada di wilayah Bali, kita harus percayakan penuh kepada pemerintah. Jadi apapun upaya pemerintah itu pasti yang terbaik untuk warganya. Gitu. Oke, baik. Nah, karena ya, seperti kata Pak Man ini sendiri memasuki sasi kedase, mekejang kedase. Yang pastinya yang buruk-buruk ya. Iya, benar. Baik. Pak Nyoman, terima kasih sudah sharing di sini. Iya, nggak terasa sudah 1 jam ya. Terima kasih. Hampir jatuh. Ini harganya lebih mahal. Iya, benar. Lebih mahal daripada masker ya. Jadi tolong ya. Pak Man, terima kasih ya. Terima kasih banyak udah sharing. Kita juga memberikan edukasi tentunya kepada masyarakat pemirsa Bali TV. Pemirsa